Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak, nama Asep Hambali, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Dalam kesempatan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022, Bapak akan menyampaikan materi tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah atas. Sebelum kita mendalami yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kita harus mengerti pengertian-pengertian yang berkaitan dengan sarana prasarana. Yang pertama adalah sarana. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Itu pengertian tentang sarana. Yang kedua adalah prasarana. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Yang ketiga adalah perabot. Perabot adalah sarana pengisi ruang. Yang keempat adalah peralatan pendidikan, yaitu sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran. Yang kelima adalah media pendidikan, yaitu peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran. Yang keenam adalah buku. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar. Yang ketujuh adalah buku teks pelajaran, yaitu buku pelajaran yang menjadi pegangan peserta didik dan guru untuk setiap mata pelajaran. Yang kedelapan adalah buku pengayaan. Buku pengayaan adalah buku untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Selanjutnya yang kesembilan adalah buku referensi. Adalah buku rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu. Yang ke-10, sumber belajar lainnya di samping yang tadi disebutkan di atas adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku, meliputi jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs atau website, dan compact disc. Yang ke-11 adalah bahan habis pakai, yaitu barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat. Yang ke-12, perlengkapan lain, yaitu alat mesin kantor dan perlengkapan tambahan yang digunakan untuk mendukung fungsi sekolah dalam meningkatkan pembelajaran. Baiklah, kita lanjutkan. Yang ke-13 adalah teknologi informasi dan komunikasi, yaitu satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi. Ada lagi yang ke-14, yaitu lahan. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di dalamnya terdapat prasarana sekolah atau madrasah, meliputi bangunan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan. Yang ke-15 adalah bangunan. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Yang ke-16, ruang kelas, yaitu ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus. Yang selanjutnya, yang ke-17 adalah ruang perpustakaan. Ruang yang digunakan untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan perpustakaan. Yang ke-18 adalah ruang laboratorium. Adalah ruang untuk pembelajaran praktek yang memerlukan peralatan khusus. Yang ke-19 adalah ruang pimpinan, yaitu ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan sekolah atau madrasah. Yang ke-20
adalah ruang guru. Adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat, dan menerima tamu. Yang ke-21, ruang tata usaha. Adalah ruang untuk pengelolaan administrasi sekolah atau madrasah. Yang ke-22, ruang konseling. Adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang ke-23, ruang UKS adalah ruang untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di sekolah. Yang ke-24 adalah tempat beribadah, tempat warga sekolah atau madrasah untuk melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah yang ke-25 adalah ruang organisasi kesiswaan. Adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi dari peserta didik. Yang ke-26 adalah jamban. Jamban adalah ruang untuk buang air kecil maupun buang air besar. Yang ke-27 adalah gudang. Adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, peralatan sekolah yang tidak atau belum berfungsi, dan arsip sekolah. Yang ke-28 adalah ruang sirkulasi. Ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan sekolah. Yang ke-29 adalah tempat berolahraga. Adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan olahraga. Yang selanjutnya yang ke-30 adalah tempat bermain. Adalah ruang terbuka atau tertutup untuk peserta didik dalam melakukan kegiatan bebas. Yang ke-31, rombongan belajar. Adalah kelompok peserta didik yang ada dalam satuan kelas. Setelah kita jelaskan tentang pengertian yang berkaitan dengan sarana prasarana, materi selanjutnya kita bahas mengenai standar sarana dan prasarana pada jenjang sekolah menengah atas. Yang pertama adalah di satuan pendidikan. Nah, di satuan pendidikan, satu SMA atau madrasah minimal memiliki 3 rombongan belajar dan maksimal adalah 27 rombongan belajar. Satu SMA, yang kedua adalah satu SMA atau madrasah dengan 3 rombongan belajar melayani maksimum 6.000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6.000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau dengan pembangunan SMA atau madrasah baru. Yang berikutnya adalah mengenai bangunan gedung. 1. Memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik. Yang kedua, untuk satuan pendidikan yang tidak memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik, kurang dari kapasitas maksimum kelas, lantai bangunan juga memenuhi ketentuan luas minimum. Yang ketiga, memenuhi ketentuan tata bangunan. Antara lain, koefisien dasar bangunan maksimum 30%. Koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan gedung ditetapkan dalam peraturan daerah. Dan jarak bebas bangunan gedung yang meliputi garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Yang keempat, memenuhi persyaratan keselamatan, memiliki struktur yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati serta daerah zona tertentu, kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya, dan dilengkapi dengan sistem proteksi pasif
dan atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir. Yang kelima, memenuhi persyaratan kesehatan, mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai, memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor, dan atau air limbah, kotoran dan tempat sampah serta penyaluran air hujan. Dan yang C, bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang keenam, menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, nyaman, dan aman, termasuk bagi penyandang cacat. Yang ketujuh, memenuhi persyaratan kenyamanan, baik bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran. Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembaban yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan, dan setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan. Yang kedelapan, bangunan gedung bertingkat memenuhi persyaratan, maksimum terdiri dari 3 lantai, dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna. Yang kesembilan, dilengkapi sistem keamanan, baik peringatan bahaya, pintu darurat, dan jalur evakuasi jika ada kebakaran atau bencana lainnya. Ada akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah. Berikutnya, gedung juga harus dilengkapi dengan instalasi listrik minimal 1300 volt. Yang ke-11, pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional. Yang ke-12, kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 45 dan mengacu kepada standar pekerjaan umum. Bangunan gedung baru dapat bertahan minimum 20 tahun. Yang ke-14, pemeliharaan bangunan gedung sekolah. Ada pemeliharaan ringan meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela atau pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun. Kedua, ada pemeliharaan berat meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun. Dan yang terakhir, bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan, izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, yang terakhir adalah kelengkapan prasarana dan sarana. Antara lain, sebuah sekolah menengah atas atau madrasah aliyah sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut. 1. Ruang kelas, ada ruang perpustakaan, ada ruang laboratorium biologi, fisika, kimia, ada ruang lab komputer, ada ruang laboratorium bahasa, ada ruang pimpinan, ada ruang guru, ada ruang tata usaha, ada tempat ibadah, ada ruang konseling, ada ruang UKS, ada ruang organisasi kesiswaan, ada jamban, ada gudang, ada ruang sirkulasi, dan ada tempat bermain. Setelah kalian menyimak paparan tentang standar sarana dan prasarana, sekarang coba kalian analisa dari daftar tabel. Kalian lihat daftar tabel di bawah tentang standar sarana prasarana tingkat SMA. Coba kalian analisa tentang kondisi di SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Apakah sudah sesuai dengan standar sarana prasarana yang telah dipaparkan dari materi yang Bapak paparkan dari awal sampai akhir. Kalian analisa. Contoh umpamanya ruang kelasnya bagaimana, ruang perpustakaannya bagaimana, ruang labnya bagaimana. Kalian analisa satu persatu apakah SMA 3 dari daftar standar sarana prasarana tingkat SMA ini sudah memenuhi standar sarana dan prasarana
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Demikianlah tugas yang harus kalian kerjakan di akhir materi yang Bapak sampaikan. Nanti tugas tersebut kalian kumpulkan kepada kakak-kakak kelas kalian yang berada di OSIS, dan tugasnya nanti akan Bapak lihat sebagai bentuk sejauh mana paparan materi yang Bapak berikan kalian bisa serap dalam kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Demikianlah materi tentang standar sarana prasarana SMA ini Bapak sampaikan. Mudah-mudahan paparan yang telah Bapak berikan memberi manfaat untuk anak-anakku sekalian, sehingga kalian paham, mengerti, dan bisa tahu tentang sarana prasarana yang ada di SMA. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.